Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Kita yang ada di tempat ini maupun kita yang di rumah yang mengikuti secara daring, kita mau menyatukan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau meninggikan Dia, Allah yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga Ia rela mati bagi kita. Namun bukan hanya mati, tapi Dia bangkit pada hari ini sebagaimana kita peringati. Dia Allah yang hidup, yang dahsyat dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita tinggikan Dia, mari kita mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus Kristus. Kami mau tinggikan Kau pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Darahmu yang telah layakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan. Haleluya. Amin, Tuhan lukiskan indahmu. Haleluya. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, sekarang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Amin Tuhan, terima kasih. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu. Amin Tuhan. Haleluya Yesus.
tinggikan Kau Tuhan. Amin, haleluya. Amin, Yesus. Amin, haleluya. Segalanya Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini buat kasih setianya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, buat karya pengorbanan penebusan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau besar, Engkau Allah yang ajaib. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Oh, bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau teramat baik, Engkau dahsyat. Naikkan ungkapan syukur kita pagi hari ini di hadapannya. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau yang dahsyat Tuhan. Kami berterima kasih buat karya penebusan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Engkau melayakan kami ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang dapat kami balas Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar dalam Amin. kehidupan kami Bapa. Amin Tuhan. Selain ucapan syukur kami pagi hari Haleluya. ini ya Bapa, dengan segenap hati kami, pikiran kami, hidup kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Kau lebih lagi Amin, Tuhan. Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih lagi dalam hidup kami Bapa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan. Amin Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tuhan, kami bersyukur karena Kristus bukan hanya mati buat kami, tapi bangkit buat kami, memberikan kemenangan sehingga kami ada di jalan kemenangan-Mu Tuhan. Hari ini kami bersuka cita, kami mau bersyukur karena kedahsyatan-Mu, karena keajaiban-Mu, karena keagungan-Mu. Biarlah Engkau menjadi pusat pujian penyembahan kami pagi hari ini. Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Lawatan-Mu terjadi. Ketika kami menyembah, kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan lawatan-Mu, pribadi lepas pribadi, lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan, berkat-Mu dicurahkan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah kami boleh jadi karena berkat Tuhan yang memimpin memberkati kami dari awal sampai akhir. Berdaulat otoritas di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu dan atas setiap kami umat-Mu. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap bersuka cita dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar dahsyat. Karena kita tahu kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Oleh sebab itu kita mau bersorak-sorai oleh kuasa darahnya, oleh kuasa salibnya. Yesus juga pada hari ini telah bangkit bagi kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Pujian ini sungguh luar biasa. Itu membuat iman kita semakin bangkit di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pakai gerakan kita di saat iblis dikalahkan, bahkan para pendakwa dilemparkan, kita pakai gerakan tangan kita, amin. Ayo, kita ekspresikan sikap kita bagi Tuhan pagi hari ini, bagi kemuliaannya. Haleluya. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa
dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Yesus Tuhan dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Hanya Tuhan di dalam kehidupan kita yang memberikan kita hidup yang baru. Darahnya telah tercurah bagi kita, yang memulihkan kita, yang menyelamatkan kita. Kita mau menyatakan bahwa Engkaulah segalanya Tuhan. Oleh karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Oleh karena kuasa salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyiapkan hati kami pagi hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menyatakan iman kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidup. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
mujizat-Mu. Katakan karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena salib Kristus. Iman kami tidak pernah sia-sia. Salib Kristus adalah dasar iman kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengingat, merayakan betapa pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu memberikan harapan buat kami. Memberikan satu jaminan buat kami bahwa kami adalah orang-orang yang menikmati kehidupan, menikmati kuasa-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang agung, yang besar buat setiap kami. Sehingga Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi umat tebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami menyembah-Mu. Kami sudah meninggikan Engkau. Dan saatnya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami ingin mendengarkan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Mari nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami siap menikmati, mendengar, meresponi kebenaran-Mu. Sehingga firman-Mu jatuh di hati kami yang subur. Berbuah-buah. Sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat menyambut Hari Paskah 2021. Saya percaya kebangkitan Kristus memberikan pengharapan buat kita. Kiranya kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang terus membawa kita di jalan kemenangannya. Dan kita percaya apapun tantangan, Kristus bersama dengan kita. Dan kita tidak takut dan gentar karena Dia berjanji menyertai kita. Saudara, hari ini tema kita adalah kunci mengalami multiplikasi kasih karunia. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-15, mari kita akan membuka firman Tuhan Alkitab kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-15 yang menjadi tema tahun ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama bagian ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa. Saudara, ayat ini adalah ayat nubuatan terakhir, kebenaran yang disampaikan oleh Apostol Daniel sebelum dia dipanggil Tuhan. Ini menjadi kebenaran yang ditinggalkan buat gereja GKRI secara nasional untuk kita tahun 2021 mengalami multiplikasi. Yang pertama adalah multiplikasi kasih karunia, dan yang kedua adalah multiplikasi jiwa-jiwa. Dikatakan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, dan multiplikasi ucapan syukur. Hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan berjanji lewat firman-Nya, lewat apa yang dinyatakan oleh pemimpin rohani kita, Bapa rohani kita, bahwa kita akan mengalami multiplikasi kasih karunia. Tetapi ini tidak akan terjadi secara otomatis. Memang ini sudah dinyatakan. Bahkan firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 15
Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus. Tetapi saudaraku, untuk mengalami multiplikasi kasih karunia, tidak otomatis kita alami. Ada hal yang menjadi bagian kita yang harus dilakukan. Hari ini kita akan melihat apa yang menjadi kunci kita mengalami multiplikasi kasih karunia. Yang pertama saudaraku, bagaimana multiplikasi karunia itu bisa terjadi? Tidak ada cara yang lain. Kalau kita ingin mengalami multiplikasi, kita harus berdoa. Katakan berdoa. Saudara, dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16, mari kita akan baca bagian ini. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya kita semua mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia. Amin. Tapi Tuhan tidak cukup sampai di situ. Tuhan mau kita mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Atau istilahnya kita mengalami multiplikasi kasih karunia. Saya percaya lewat pengorbanan Kristus yang kita rayakan, yang kita peringati dalam minggu ini, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya bersyukur, diam, dan menerima kasih karunia itu. Tapi kita harus mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan Alkitab mengatakan kalau kita ingin mengalami, kuncinya adalah apa? Yang pertama, kerinduan untuk berdoa. Saudara, dalam Ibrani mengatakan begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Saudara, ada hal yang saya tulis di huruf warna biru, menghampiri takhta kasih karunia. Saya percaya kita semua hidup dalam kasih karunia, tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita harus dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan apa? Dan menemukan kasih karunia. Artinya kita sudah mengalami kasih karunia, tapi kita terus harus menemukan kasih karunia demi kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kasih karunia itu ada tempatnya. Betul? Kita harus datang ke tempat kasih karunia itu ada. Kalau kita mau beli handphone, kita harus pergi ke toko handphone, betul? Betul? Kalau kita mau makan capcay, yang pertama paling suami-suami suruh istri kita masak capcay. Tapi kalau istri kita nggak masak capcay, kita pergi ke restoran Chinese food, betul? Untuk mendapatkan makanan atau capcay kesukaan kita. Kalau kita, sama juga kalau kita ingin menemukan kasih karunia, kita harus dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kita harus menemukan kasih karunia itu. Dan tidak ada cara yang lain. Kalau kita ingin mengalami kasih karunia, kita harus datang dalam doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam Ibrani bagian ini menjelaskan, pasal yang keempat, saudara menjelaskan secara khusus bahwa Tuhan Yesus yang sudah menjadi imam besar bagi kita. Bagaimana Yesus mati di atas kayu salib yang kita peringati hari ini. Yang kita rayakan kebangkitannya hari ini. Bagaimana Yesus menjadi korban atas setiap dosa dan kesalahan kita. Bagaimana dia menjadi imam besar yang agung. Dan kita tahu saat Yesus mati di atas kayu salib, saudara, Alkitab mengatakan apa? Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Dan itu menjadi pertanda bahwa kita boleh datang menghampiri dengan penuh keberanian. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan pintu untuk datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus digambarkan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dikatakan itu menggambarkan, saudara, kalau kita melihat prinsip atau Alkitab dalam perjanjian lama, kita tahu kemah Musa itu, kemah tabernakel itu ada 3 bagian. Yang pertama halaman, yang kedua ruangan kudus, dan yang ketiga ruangan maha kudus.
umat Tuhan tidak bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Tapi kita bersyukur, Kristus ketika Yesus mati, tabir, ruangan Maha Kudus itu terbelah menjadi dua. Itu artinya tidak ada lagi penghalang. Kita bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia. Sehingga kapanpun dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh menemukan kasih karunia itu ketika kita datang. Saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya Yesus sedang masuk ke surga. Dan kita tahu saudaraku, di dalam ruangan Maha Kudus ada satu benda yang namanya tabut perjanjian. Yang selalu apa? Diperciki dengan darah. Itu menjadi gambaran ketika Yesus mati. Yesus ke surga. Darahnya menjadi korban penebusan buat kita. Dia memercikan darahnya sehingga kita tidak ada lagi penghalang. Kita sebagai orang percaya, kita diberikan keberanian untuk datang kepada Tuhan menghampiri dalam doa kita. Sehingga kita boleh menemukan kasih karunia demi kasih karunia. Kita boleh diberikan kesempatan untuk menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dengan apa? Dengan berdoa. Doa adalah satu kunci untuk kita mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan berikan satu anugerah buat kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan bicara tabut perjanjian, kita tahu tabut perjanjian selalu dibawa pun kemana, selalu ada awan kemuliaan menyertainya, betul? Tabut perjanjian menggambarkan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, dan bagaimana kita bisa mengalami dan menemukan hadirat Tuhan atau tahta kasih karunia di dalam doa. Saudara, waktu kita berdoa, kita sedang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk menemukan kasih karunia. Saudara, saya mau katakan begini. Sekali lagi bahwa kita sudah hidup dalam kasih karunia. Tapi Tuhan gak mau kita puas dan berhenti. Hanya bersyukur dan menerima kasih karunia. Tapi Tuhan mau kita melangkah terus. Datang dengan penuh keberanian. Untuk menemukan kasih karunia. Makanya saya, saudaraku, sedih kalau ada orang tidak mau berdoa. Karena doa itu kunci untuk kita mengalami dan menemukan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Alkitab mengatakan, mari kita buka Kejadian. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Alkitab mengatakan apa? Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ayat 8 mengatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tolong garis bawahi. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Ayat 9 menjelaskan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh seorang yang punya kebiasaan, kerinduan untuk menghampiri tahta kasih karunia. Itulah Alkitab mencatat tidak salah kalau Nuh di tengah-tengah orang yang hidup di zamannya. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh seorang yang mau berdoa. Nuh, kata gaul itu bicara keintiman. Nuh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nuh datang dalam hubungan dengan intim, dalam doa, dalam penyembahan. Betul, kasih karunia adalah pemberian dari Allah dengan cuma-cuma. Tetapi juga perlu respon kita untuk kita bisa mengalami dan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh orang benar, Nuh orang percaya. Tapi tidak begitu saja secara otomatis Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab mencatat karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mau berdoa, saya yakin kita akan menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kisah para Rasul 7 ayat yang ke-46. Kisah 7 ayat yang ke-46. Alkitab mengatakan begini, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah.
Dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Saudara, Daud bukan orang yang sempurna. Daud pernah gagal. Daud pernah melakukan dosa yang begitu hebat. Tapi Alkitab mencatat, kisah para rasul, sejarah gereja mencatat bahwa Daud mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, kenapa Daud mengalami itu? Saudara, Mazmur 27 ayat yang keempat. Di sana dikatakan apa? Daud itu seorang yang suka menyembah, betul ya? Makanya dia tulis banyak Mazmur. Mazmur 27 ayat 4 mengatakan apa? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Kalau lagi sakit. Kalau lagi perlu, enggak? Apa? Seumur hidupku. Ini yang membuat menjadi alasan kenapa Daud dikatakan mendapat kasih karunia. Karena Daud seorang yang punya hubungan yang intim. Dia mau menghampiri terus tahta kasih karunia Tuhan. Kerinduannya dicatat, dikatakan satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Seumur hidup kita. Saudara, bukan hanya itu. Dicatat Mazmur 28 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan apa? Mazmur 26 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tidak salah kalau Daud menyukapkan kecintaannya akan rumah Tuhan, di mana di sana Tuhan bersemayam, hadiratnya bersemayam. Bahkan saudara, Mazmur 51 ayat 13, mari kita akan baca. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara, Daud rela tinggalkan istananya ketika Absalom memberontak, anaknya memberontak. Daud rela meninggalkan istananya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan istri-istrinya. Karena pemberontakan daripada Absalom. Tapi Daud berkata, oke, semua yang aku miliki, tahta, istana, Yerusalem, kota Yerusalem, aku Bapak tinggalkan. Tapi Daud berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud merasa bahwa hadirat Tuhan itu yang lebih penting. Hubungan dengan Tuhan itu yang lebih penting. Saudara dikasih Tuhan, tidak salah kalau Tuhan berkata, Daud mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak bisa tidak. Kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia. Tapi kita terus harus, kalau kita ingin mengalami kasih karunia yang terus berlimpah-limpah, kita harus terus berdoa. Tetap berdoa dan terus berdoa sampai kita menemukan dan mendapatkan kasih karunia dan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya di dalam kasih karunia ada banyak pertolongan. Ada banyak janji Tuhan. Ada banyak rancangan Tuhan yang indah. Saudara, saya rindu. Mari Tuhan kasih kepercayaan kita luar biasa. Lewat gereja Tuhan di tempat ini. Bersama hambanya Pak O dengan Ibu. Kita punya pelayanan misi yang cukup besar. Dan Tuhan mau kita tidak hanya menerima. Tapi saya mau dalam kita berdoa, sisipkan doa-doa kita untuk pelayanan di tempat ini. Untuk gereja di tempat ini, untuk pelayanan misi. Untuk semua yang kita kerjakan. Supaya apa? Kita akan mendapat dan menemukan kasih karunia demi kasih karunia. Setiap doa saudara itu penting. Dan doa yang kita lakukan akan membawa kasih karunia. Akan terus melimpah-limpah dalam hidup kita. Di mana tempat kasih karunia itu berada? Untuk menemukan kasih karunia di dalam hadirat Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan? Ya hanya dengan berdoa, karena dalam berdoa kita bisa menyembah Tuhan. Dalam kita berdoa kita bisa memuji Tuhan, merasakan hadiratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengalami multiplikasi kasih karunia? Yang kedua adalah apa? Mengenal Tuhan. Keluaran 33 ayat 13
Mari kita baca ayat ini. Keluaran 33 ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Kenapa kita perlu punya kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan? Alkitab mengatakan apa? Supaya aku tetap, katakan tetap, mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara, memang kita adalah orang yang sudah menikmati kasih karunia. Tapi Tuhan mau kita terus punya kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan. Supaya kita tetap menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Untuk mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah, harus ada kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, perlu tetap mendapatkan secara terus-menerus. Rutin kasih karunia Tuhan adalah dengan terus memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Saudara, ternyata pertumbuhan kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan itu harus berjalan bersama-sama. Sekali lagi saya mengatakan pertumbuhan kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Mari kita akan buka firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, yang kita belajar hermeneutik tahu kata dan, itu artinya sejajar. Saudara, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, pertumbuhan kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi kunci untuk kita menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadi antara kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Harus berjalan seirama, berjalan bersama-sama. Saudara, jika kita ingin mengalami multiplikasi kasih karunia, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sukalah untuk mendengarkan firman Tuhan. Suka dengar khotbah. Amin. Jangan sampai justru kalau dengar khotbah, main HP sendiri. Seharusnya kalau kita ingin mengalami kasih karunia, kalau ada khotbah itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan, itu anugerah Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal Dia. Semakin bertumbuh dalam iman, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kenapa? Semakin kita bertumbuh, semakin kita akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sukalah untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sukalah untuk ibadah kerabat. Sukalah untuk kelas pemuritan hari Jumat. Kenapa? Lewat itu kita boleh mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, sekali lagi ada bagian Tuhan di mana Yesus mati buat kita, memberikan kasih karunia. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya menerima kasih karunia, tapi Tuhan mau kita terus mendapatkan, menemukan kasih karunia demi kasih karunia. Hal yang pertama berdoa, hal yang kedua pengenalan akan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Tuhan lebih lagi? Punya pengenalan yang lebih lagi. Suka untuk merenungkan firman Tuhan. Suka untuk menyelidiki firman Tuhan. Karena hanya firman kebenaran yang akan membuat iman kita bertumbuh. Dan percayalah ketika pertumbuhan iman kita meningkat, kasih karunia Tuhan pun meningkat dalam hidup kita. Yang terakhir, bagaimana multiplikasi kasih karunia bisa terjadi? Yang ketiga, memberi, katakan memberi.
Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 4, mari kita akan baca ayat ini. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33 sampai 35. Saya akan bacakan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualnya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, kalau kita membaca ayat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 sampai 35 dikatakan apa? Mereka dikatakan mengalami hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, memberi memiliki peran penting untuk kita dapat mengalami multiplikasi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat 33 mengatakan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan rasul-rasul waktu itu bangga sekali. Untuk apa? Untuk mengalami, dikatakan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak ragu, mereka tidak takut, dimanapun mereka berada, mereka memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit. Dan dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Saudara, pertanyaannya, atas dasar apa firman Tuhan Alkitab mengatakan bahwa mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah? Ayat 34 itu jawabannya. Ada kata sebab, itu artinya berkaitan dengan ayat sebelumnya, betul? Sebab dan akibat. Kenapa? Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Saudara, ini jawabannya. Salah satu dasar mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena apa? Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Itu artinya semuanya diberkati, setuju? Semuanya menikmati kasih karunia, betul? Bukan hanya diselamatkan, tapi menikmati janji Tuhan, menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun di gereja mula-mula yang kekurangan. Mereka semua tidak mengalami kekurangan. Salah satu bukti seorang mengalami hidup dalam kasih karunia adalah apa? Hidup berlimpah-limpah, tidak kekurangan. Saya tidak mengajarkan iman yang sukses, hidup berkelimpahan, tapi saya percaya ini janji Tuhan buat kita. Amin. Siap diberkati Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, mengapa mereka hidup dan tidak seorang pun yang berkekurangan? Ayat sesudahnya jelas dikatakan apa? Karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualannya dikatakan apa? Mereka bawa. Saudara dikasih Tuhan, mengapa mereka hidup dan tidak seorang pun yang berkekurangan? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu, dan mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Dikatakan dan dibagi-bagikan kepada setiap orang, jemaat Tuhan, orang percaya sesuai dengan keperluannya. Saudara dikasih Tuhan, luar biasa kasih karunia dan memberi itu sangat erat hubungannya. Yang setuju katakan amin. Orang yang suka memberi akan menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena Alkitab mengatakan semakin beri kita gak pernah akan kekurangan. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mengapa mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah? Karena mereka tidak berkekurangan. Mengapa mereka tidak berkekurangan? Karena mereka suka memberi. Mereka rela menjual rumah, tanahnya untuk dijual. Dan hasil penjualannya mereka bawa di hadapan kaki para rasul.
dan para rasul membagi-bagikannya untuk setiap jemaat sesuai dengan keperluannya. Saudara, itu artinya apa? Mereka suka membagi-bagikan, mereka suka memberi, dan mereka bawa ke dalam pelayanan. Mereka mau taat dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan harap atau jangan mimpi kita akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah kalau kita nggak suka memberi. Kalau kita pelit bagi pekerjaan Tuhan. Kita pelit sama Tuhan. Karena semakin kita memberi, semakin kita akan menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Nanti saya bagikan di tema yang terakhir, multiplikasi ucapan syukur. Saya percaya 3 poin ini menjadi dasar buat kita untuk kita mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mari kita mau terus berdoa. Mari terus doakan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, baik bagi pekerjaan, bagi pelayanan kita. Terus doakan, kita bersyukur kalau gereja ini ada. Saya tahu ini karena kasih karunia Tuhan. Tapi saudaraku, kita tidak hanya berkata syukur, tapi mari kita terus berdoa sampai kita menemukan, mengalami kasih karunia yang terus berlimpah-limpah secara khusus. Seperti ayat tadi, kita berlimpah kasih karunia kenapa? Ada banyak orang yang menjadi percaya. Tuhan kasih kepercayaan kita pelayanan misi. Kita tidak hanya melakukan kegiatan, tapi kita rindu dengan pelayanan yang kita lakukan, ada banyak jiwa diselamatkan. Sehingga kita boleh persembahkan, sehingga kita melimpah dengan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita mau berdoa, kita mau terus semakin mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita tahu apa yang menjadi denyut jantung hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan juga mau kita terus berlimpah dengan kasih karunia. Demi kasih karunia. Yesus sudah memberikan teladan, dia memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib. Mari kita mau belajar juga memberi hidup kita. Memberi apa yang bisa kita lakukan. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Di depan kita ada tebusan darah Tuhan. Mari kita mau bersama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Yesus menjadi imam besar buat kita. Yesus mati atas kayu salib, dan ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Itu artinya Tuhan memberikan satu anugerah buat kita, untuk kita boleh menghampiri takhta kasih karunia lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus naik ke surga, darahnya dipercikkan, dan itu menjadi tanda bahwa tidak ada lagi penghalang,
Untuk kita boleh menghampiri hadirat Tuhan. Untuk kita boleh menyembah Tuhan. Untuk menikmati dan menemukan kasih karunia Tuhan yang semakin berlimpah-limpah dalam hidup kita. Di depan kita ini menjadi bukti karya terbesar dari Tuhan. Dia mau mati buat kita. Dia mau menyelamatkan kita supaya kita hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Tidak hanya kita diselamatkan, tapi Tuhan mau kita terus masuk dalam hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Sampai kita terus mengalami dan menemukan kasih karunia demi kasih karunia. Dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Untuk menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Orang-orang yang terus datang dengan kerendahan hati dalam hadirat Tuhan. Di situ kita boleh menikmati hadiratnya di depan kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Saya minta hamba-hambanya yang akan melayani maju ke depan. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari jemaat kita mau persiapkan hati kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan setiap kami. Kami mau datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Dan biarlah Tuhan ketika kami menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh menikmati kekuatan yang baru. Kami boleh menikmati kesembuhan. Kami boleh menikmati pemulihan. Kami boleh menikmati satu anugerah Tuhan. Sehingga sungguh kami boleh melihat kasih setia Tuhan nyata buat setiap kami. Kau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan biarlah hari ini Tuhan, semua kami siap dengan satu iman, satu keyakinan bahwa Yesus bukan hanya mati tapi bangkit buat kami. Sehingga kami percaya bahwa kami ada di jalan-jalan kemenangan-Mu Tuhan. Dan kami boleh akan terus hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu rancangan dan janji Tuhan buat kami. Kami siap Tuhan. Nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan-Mu digenapi atas setiap kami. Kami percaya bahwa setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kami percaya kami menikmati kuasa hadirat Tuhan hari ini. Dan menikmati lawatan dan berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan. Dia mengambil peti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu setelah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan yang digambarkan aku, kita mengingat kematian Tuhan sampai Dia datang. Saya percaya hari ini tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur ini menjadi tanda bahwa kasih karunia akan Tuhan semakin limpahkan dalam hidup kita. Percayalah, Yesus sudah mati,
Tapi Yesus sudah bangkit dan memberikan jaminan kemenangan buat kita. Supaya kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terima dengan iman dan yakin janjinya digenapi dalam hidup kita. Temukanlah pertolongan di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu Mahal darah-Mu Yesus tercurah. untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu Menebus hidupku. sudah mendapatkan semua. Amin. Mari kita mau angkat ini, hosti atau roti, menjadi gambaran tanda tubuh Tuhan yang terpecah-pecah di atas kayu salib, untuk menyatakan kasih karunia-Nya buat kita. Ini dengarkan. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Tuhan yang menetes tercurah di atas kayu salib. Ingat bahwa kita diselamatkan
bukan dengan darah yang sia-sia, tapi dengan darah yang mahal, itu darah Kristus. Darahnya dipercikkan di ruangan Maha Kudus, sehingga tabir bait Allah terbelah menjadi dua, sehingga kita dilayakkan untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya, untuk kita boleh menikmati hadirat-Nya setiap saat. Dan percayalah, kasih dan anugerah-Nya akan semakin dilimpahkan dalam hidup kita. Oleh karena darah Yesus kita dibebaskan, oleh karena darahnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita dipulihkan. Terima dengan iman. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, sungguh indah, Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Katakan sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu. Terlalu dalam untuk Dimengerti. Sungguh besar. Biar ayah nama atas saudara nama. indah yang kau Terima kasih Tuhan, terima kasih. tentangku, Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kau wanita saja nyanyikan pujian ini. Kau pria kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu, Amin Tuhan. untuk karya-Mu yang besar buat kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Siapakah kami Tuhan? Terima kasih. Kami bukan orang yang sempurna. Ya Tuhan. Kami sering melakukan dosa dan kesalahan. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu besar bagi kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami rindu. Kami tidak hanya bersyukur untuk kasih karunia-Mu, tapi kami terus mau mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Amin Tuhan. Biarkan hari ini kebenaran-Mu sungguh memberkati kami Tuhan. Yes. Kami tahu ketika kami menikmati hadirat-Mu, di situ kami boleh merasakan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Amin.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh sungguh indah bersamamu Tuhan, selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami terus rindu menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan bawa roh-Mu dari hadapanku Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Biar kami terus tinggal terus dalam hadirat-Mu, Ya Tuhan. sehingga kami boleh mengalami dan menemukan kasih karunia-Mu. Amin. Berkati umat-Mu. Kami percaya hari ini kami yang lemah kami dikuatkan. Amin. Kami yang sakit kami disembuhkan. Yes. Kami percaya hari ini kami mendapatkan pertolongan. Janji Tuhan pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat Terima untuk kasih. menolong kami dan mengenapi janji-Mu buat kami. Terima kasih, semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami Tuhan. Bagimulah segala pujian, segala hormat dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin dan percaya umat Tuhan di rumah maupun umat Tuhan yang di gereja diberkati Tuhan secara dahsyat, sungguh luar biasa. Amin. Puji syukur, kita sudah menerima 3 kunci untuk kita boleh menikmati kelimpahan dalam kasih karunia. Amin. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali setiap jemaat bahwa bersyukur kasih karunia Tuhan telah dilimpahkan bagi kita. Kuncinya 3 tadi. Berdoa yang pertama. Dengan kita berdoa, maka kita semakin bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Dan untuk lebih komplit lagi kasih karunia itu dicurahkan, kita juga harus boleh memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Ya, tiba saatnya jemaat Tuhan di gereja maupun di rumah diberikan kesempatan untuk memberi. Mari kita ambil langkah iman untuk kita memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, memberi dengan sukarela, dan Tuhan dimuliakan dengan pemberian kita. Amin. Terlebih dahulu mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kolektan kita hari ini 2 kali. Kita akan persembahan pertama diperuntukkan untuk operasional gereja dan persembahan kedua diperuntukkan untuk pelayanan misi. Ya, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang boleh disampaikan, yang boleh menjadi berkat bagi kami, untuk kami boleh bersyukur bahwa kami telah menerima kasih karunia yang bermultiplikasi itu boleh kami terima Tuhan. Kami boleh dalam hidup kami untuk senantiasa berdoa dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, bergaul karib dengan Engkau, dan kami juga mau memberi Tuhan. Kalau hari ini, pagi ini, Engkau memberikan kesempatan bagi kami, untuk kami boleh memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan.
Inilah saatnya Bapa, kami mau memberi dengan penuh sukacita, dan biarlah Engkau berkenan untuk setiap pemberian yang boleh kami berikan, dan dipakai demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gembala kami, beserta istri dan anak-anaknya, semakin hari boleh semakin Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan berlimpah, tingkap-tingkap di langit terbuka untuk kehidupan rumah tangga gembala kami. Terima kasih Bapa, dan jemaat-Mu yang akan memberi juga diberkati semuanya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Silakan kantong persembahan diedarkan. Ya, bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah raya ini secara daring, Bapak Ibu silakan boleh memberikan persembahan dengan melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca di rumah melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu bisa melalui OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Ya, persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 3799999456. Ya, atas nama pengurus dan bendahara gereja di tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh diberikan buat pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya. Sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini, hari Selasa kita akan sama-sama berdoa dan berpuasa. Mengajak seluruh umat Tuhan terlibat untuk dalam kegiatan doa dan puasa. Kita akan berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Vaksinasi lanjutan COVID-19 kiranya membawa kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita juga berdoa buat setiap para pemimpin bangsa, agar beliau-beliau boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan penuh takut akan Tuhan, dan kesejahteraan Tuhan limpahkan di bangsa Indonesia. Tidak lupa juga kita akan berdoa buat hamba-hamba Tuhan Sinode GKRI, biarlah Tuhan juga pakai beliau-beliau hamba-hamba Tuhan secara dahsyat luar biasa. Kita berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan di GKRI Berea. Ya, malam harinya kita akan berkumpul bersama-sama pukul 7 malam. Jemaat yang bisa datang ke gereja, silahkan datang ke gereja untuk kita sama-sama mengadakan ibadah doa bersama untuk pokok-pokok doa yang tadi. Namun satu hal kami minta, jika Bapak Ibu sidang jemaat datang ke gereja, pastikan tubuh kita dalam kondisi yang sehat, memakai masker, dan saat datang ke gereja ada petugas yang mengukur suhu tubuh, kemudian kita cuci tangan, dan kita masuk baru ke aula gereja dengan tetap menjaga jarak. Ya. Kemudian hari Jumat kita ada kegiatan ibadah kerabat. Jemaat yang rindu untuk semakin mengenal dan mempelajari kebenaran firman Tuhan, silakan datang hari Jumat di ibadah kerabat mulai pukul 7 malam. Kita akan mengadakan ibadah kerabat, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kemudian juga hari Sabtu ada ibadah B-Generation di tempat ini. Kaum muda diundang juga untuk sama-sama datang di gereja untuk mengikuti B-Generation. Ya, semua kegiatan ibadah di GKRI Berea bisa diikuti melalui Facebook Bapak Gembala kita ya. Dan jangan lupa juga kita berdoa buat hari Senin 19 April mendatang. Kita ada acara yang luar biasa, seminar Paskah dan Jubileum PGLII, di mana Bapak Gembala di tempat ini sebagai Ketua PGLII wilayah Jawa Barat. Mari kita sama-sama berdoa, biarlah semua apa yang dilakukan dan dikerjakan Bapak Gembala melalui pelayanannya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian sepekan kegiatan GKRI Berea di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, seperti yang Bapak Hendra sampaikan, tolong doakan tanggal 19 April hari Senin kita akan ada seminar Paskah, lalu merayakan Jubileum 50 tahun ulang tahun PGLI. PGLI adalah satu aras gereja yang punya moto bersekutu untuk memberitakan Injil. Jadi tema kita dalam acara ini adalah inti berita Injil Kristus dan kisah para rasul yang kita imani dan teruskan.
akan dilayani hamba Tuhan dari Amerika secara online. Dia khotbah dari Amerika, Dr. Richard Ngun. Lalu juga akan ada onsite oleh hambanya Bapak Dr. Yohanes Suprandono dan saya sebagai host. Dan saya juga rindu kita nanti GKRI akan mengisi angklung. Kita akan menyanyikan pujian dengan judul lagunya Api Injil. Lagu ini adalah lagu yang sungguh punya sejarah, nilai sejarah tentang api Injil. Lagunya gini, dalam bahasa Ambon ya. Biar api Injil terus menyala di katong hati. Itu dalam nanti kita nyanyikan. Biarkan ini, karena acara ini menjadi acara yang nasional dan internasional. Saya mau dengan angklung nanti kita sebentar akan latihan, kita boleh menjadi berkat. Sehingga api Injil itu menyala, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Injil harus terus diberitakan dan nama Tuhan dimuliakan. Terus doakan, juga kita doakan bersyukur kalau kita boleh ada bersama-sama hambanya Pak Oh, bersama Ibu. Kita tahu bagaimana mereka punya hati memberikan hidupnya bagi Tuhan untuk ada di Indonesia. Ada kerinduan untuk kita bersama-sama membangun pelayanan di Gunung Sarongge yang kemarin kita bersama-sama datang di sana. Kita bersyukur lewat doa, Tuhan kasih cuaca yang cerah 2 hari. Itu anugerah Tuhan, itu kuasa doa, amin. Hari Sabtunya hujan, saya pagi-pagi ke Sarongge itu lapangan itu penuh dengan air. Sehingga kita harus buka saluran air karena airnya penuh melumpah. Tapi 2 hari karena doa, kita merayakan ibadah Jumat Agung dengan cuaca yang cerah. Saya itu karena doa Tuhan. Dari doa kita semua, karena anugerah Tuhan. Lalu terus doakan saudaraku kerinduan kita hambanya Pak O untuk supaya lapangan di sana bisa dibangun dengan baik. Kita berdoa supaya ada orang-orang yang digerakkan hatinya, gereja-gereja Tuhan yang digerakkan hatinya. Sehingga pembangunan, lapangan dan fasilitas semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan di sana. Saya tahu hanya dengan berdoa. Saya rindu saudara sisipkan doa di setiap doa-doa saudara. Karena kuasa doa itu dahsyat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan hari ini juga Pak Oh bersama Ibu sudah memberikan kenang-kenangan oleh-oleh dari Jakarta. Yang akan dibagikan buat satu keluarga satu. Hari ini hari yang spesial. Karena kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Dan sebentar kita juga akan perjamuan kasih. Hari ini double porsi. Dapat perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Karena kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Paskah. Dan maju terus. Biar api Injil terus menyala. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkau yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus ku kagum. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan Yesus Engkau ku kagumi. Katakan Yesus Engkau ku kagumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk karya agung-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah merayakan Paskah hari ini, menikmati
kebenaran-Mu, menikmati perjamuan kudus, dan menikmati semua kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami pulang, kami menikmati kasih karunia Tuhan. Kami mendapatkan dan menemukan kasih karunia. Kami percaya kami pulang, ada pertolongan Tuhan dinyatakan buat kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Karena kami punya Allah yang dahsyat, yang sudah bangkit dan membawa kami di jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami mau berkata bahwa kami lebih daripada pemenang. Karena Kristus yang sudah menang bagi kami. Berkat Tuhan turun atas seluruh keluarga besar Jemaat GKI Berea. Kami percaya Tuhan, baik yang di rumah, kami ingat, saudara kami ingat hamba-Mu Abah yang sedang sakit. Kami percaya dari tempat ini kami berdoa. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Abah. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang tua kami yang di rumah pun berkati. Kami percaya mereka pun mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami kepada Tuhan. Terus kami berdoa untuk semua rencana kami di bulan April ini. Untuk acara PGLI secara nasional. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan hadir dan melawat. Sehingga api Injil itu menyala Tuhan. Sampai seluruh ini dunia ini, bahkan Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan. Multiplikasi ucapan syukur boleh dinaikkan. Karena bertambahnya jiwa-jiwa yang kami boleh persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pembangunan lapangan sepak bola. Kami percaya Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang sudah menyediakan dan terus akan menyediakan. Terus bawa kami Tuhan untuk kami boleh sehati dan sepakat dalam doa-doa kami. Kami tahu Tuhan memberkati hamba-Mu Pak O dengan Ibu yang sudah memberikan hidup mereka. Kami tahu kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan buat mereka. Kami tahu lewat hidup mereka nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Injil terus menyala dalam hidup mereka. Sehingga ada banyak jiwa dipersembahkan bagi Engkau. Kami tahu tempat itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Mu. Sehingga proses demi proses semuanya berjalan dalam rancangan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya semua kami yang ada di tempat ini. Kami menikmati berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan milik Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus akan terus dilimpahkan untuk kita boleh menikmati damai, sejahtera dan sukacita dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah saat engkau duduk, saat engkau berdiri, saat engkau berbaring, saat engkau bekerja, saat engkau melayani, saat engkau kuliah, saat engkau melakukan segala sesuatu. Apapun yang kau sentuh, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, darah Kristus menjadi meterai. Sehingga engkau tetap sehat, engkau tetap kuat, engkau tetap menikmati perlindungan Tuhan. Dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan menikmati perjamuan kasih. Kau kuduskan. Sehingga itu boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami kembalikan segala hormat. Ucapan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semuanya.